Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pembahasan tajwid kita, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum idhar dan menyebutkan berapa hurufnya, kemudian kita akan mengetahui ciri-cirinya tentang bagaimana bacaan idhar. Sebelum itu mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, agar tidak lupa pembelajaran yang telah lalu, kita akan sedikit mengulas beberapa pelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu. Yang pertama, apa yang dinamakan gunnah musyaddadah, yaitu apabila ada nun atau mim bertasydid. Ada nun atau mim bertasydid. Contoh, inna, summa, lamma, seperti itu. Jadi harus dibaca dengung. Kemudian masuk ke masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama membahas tentang idgham bil gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Selanjutnya, apa yang dinamakan idgham bil gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam, ra. Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam, ra, maka dinamakan idgham bil gunnah. Selanjutnya yang kita pelajari kemarin, yaitu iqlab. Apa yang dinamakan bacaan iqlab? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka dinamakan iqlab. Contoh, mam bakhila, mam bakhila. Mengganti bunyi nun sukun atau tanwin dengan bunyi mim. Mengganti bunyi tanwin ya atau nun sukunnya dengan bunyi mim. Mam bakhila, tulisannya man bakhila, dibaca mam bakhila. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan idhar dalam ilmu tajwid. Apa yang dinamakan idhar? Di sini disebutkan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka dibaca idhar atau dibaca jelas. Kita ulangi lagi, apa yang dinamakan idhar halqi? Ya, idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, dan huruf 6 ini namanya huruf halaq, maka dinamakan idhar halqi. Apa itu huruf 6? Yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka dinamakan idhar. Sebelumnya kita buat definisi dulu biar lebih mudah. Apa yang dinamakan idhar halqi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka dinamakan idhar. Contoh, cara membacanya adalah dibaca jelas. Cara membacanya dibaca jelas. Jadi tidak boleh ada dengung. Contoh di sini, min ambai, min ambai, min ambai. Dibaca jelas seperti itu. Min a, seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada dengung sedikit pun. Nah, yang ini seperti yang kita kenal kemarin, ambai, ambai. Bacaan apa? Betul sekali, bacaan iqlab. Sebab ada nun sukun bertemu ba, maka diganti bunyi nun sukunnya dengan huruf mim sukun. Ambai, min ambai, min ambai. Seperti itu. Ini bacaan idhar. Kita ulang lagi definisinya sebelum kita membaca yang bagian bawah. Apa yang dinamakan idhar? Yaitu apabila idhar halqi maksudnya ya. Karena nanti ada idhar qamariyah, ada idhar syafawi dan lain sebagainya. Kita spesifik yaitu idhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dinamakan idhar halqi. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dibaca jelas, jelas, tidak ada dengung.
Contoh, min ambai, min ambai. Kita urai. Min ambai, bacaan iqlab, bacaan idhar halqi, mohon maaf, bacaan idhar halqi sebab ada nun sukun bertemu hamzah. Mari kita baca yang bawahnya sini sampai akhir. 1, 2, 3. Bismillah. Adin akhahum, adin akhahum, adin akhahum. Kufuwan ahadun, kufuwan ahadun, kufuwan ahadun. Adzabun alimun, adzabun alimun, adzabun alimun. Min haitsu, min haitsu, min haitsu. Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah. Liman haulahu, liman haulahu, liman haulahu. Min ambai, min ambai. Ata'an hisaban, ata'an hisaban, ata'an hisaban. Kita urai dari awal. Adin akhahum, bacaan idhar halqi sebab ada kasrotain bertemu hamzah, kasrotain bertemu hamzah. Kita fokuskan dulu. Kufuwan ahadun, kufuwan ahadun, bacaan idhar halqi sebab ada fatshatain bertemu hamzah, ada fatshatain bertemu hamzah. Lanjut, adzabun alimun, adzabun alimun, adzabun alimun, bacaan idhar halqi sebab ada dhammatain bertemu hamzah. Selanjutnya, min haitsu, min haitsu, min haitsu, jadi dibacanya jelas. Bacaan apa? Bacaan idhar halqi sebab ada nun sukun bertemu ha. Jelas ya? Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah, bacaan idhar halqi sebab ada kasrotain bertemu ha. Ingat, ini adalah konsepnya. Ada apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dinamakan idhar halqi. Liman haulahu, liman haulahu, liman haulahu, bacaan idhar halqi. Liman ha, man ha, gitu ya. Bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ha, nun sukun bertemu ha. Ya, ini ada beberapa huruf yang tidak kami contohkan, tapi nanti di belakang ada. Selanjutnya bacaan lanjutannya ya. Min ambai, min ambai, min ambai, bacaan min a, bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu hamzah. Sekarang yang ini kita bahas. Ambai, bacaan amba, amba, nun sukun bertemu ba, bacaan yaqlab. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ba. Selanjutnya, ata'an hisaban, ata'an hisaban, bacaan idhar halqi. An hi, ini loh yang dihukum yang ini. Kenapa? Karena ada fatshatain bertemu ha, fatshatain bertemu ha, sehingga harus dibaca jelas. Ini adalah konsepnya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-11. Kita kasih konsep dulu, kita tanamkan konsep dulu, yaitu apa yang dinamakan bacaan idhar halqi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, teman-teman, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, salah, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dinamakan idhar halqi. Kita ulangi lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha,
ain, ghain, ha, maka dinamakan idhar halqi. Cara membacanya gimana? Dibaca jelas tanpa ada dengung. Gitu ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa potong ayat yang agak panjang, ya. Kita coba untuk membaca dan kita urai nanti. Bismillah. Kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba, min a bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu hamzah, nun sukun bertemu hamzah. Ambai, 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 bacaan iqlab. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ba, ini sukun, ada sukunnya ya. Lanjut, ini sudah nggak ada ya. Ada, ini sebenarnya ada bacaan-bacaannya semua, cuma ada beberapa yang memang belum kita ajarkan, jadi belum kita baca, belum kita urai. Wa ila adin akhahum huda, wa ila adin akhahum huda, wa ila adin akhahum huda. Adin a bacaan betul sekali idhar halqi. Kenapa? Ada kasrotain, yang ini ya, kasrotain bertemu hamzah, kasrotain bertemu hamzah. Paham ya? Oke, ini kita coba untuk mencari bacaan-bacaan yang telah kita ajarkan, yang telah pelajari, maksudnya yang telah kita pelajari dalam sebuah ayat. Tujuannya apa? Agar kita lebih peka ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca potongan-potongan ayat atau memang Al-Quran yang cara penulisannya itu tidak sama dengan yang di sini. Ya, di beberapa cara penulisan Al-Quran itu memang ada yang seperti ini, yaitu ketika bacaan iqlab ada tanda mim di sini. Tapi di beberapa tulisan, di beberapa cetakan Al-Quran itu tidak dikasih ini. Ya, jadi kita memang harus benar-benar tahu ciri-cirinya tentang mana bacaan iqlab, mana bacaan idhar halqi, mana bacaan idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, meskipun tidak ada tanda seperti ini. Paham ya? Lanjut. Baris yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, masih ingat bacaan apa ini? Ya, betul sekali, bacaan idgham bila ghunnah, yaitu memasukkan memasukkan nun sukunnya ya ke huruf lamnya tanpa disertai dengan dengung. Bacaan apa? Bacaan idgham bila ghunnah. Tandanya apa? Tandanya ada nun sukun bertemu lam. Apa yang dinamakan bacaan idgham bila ghunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dua. Apa itu? Lam, ro. Dari sini kebetulan yang bertemu adalah nun sukun bertemu lam, maka dinamakan bacaan idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Seperti itu. Paham ya? Sudah kita ajarkan, jadi kita urai. Kufuwan a, wan a, bacaan idhar halqi, sebab ada fatshatain bertemu hamzah, jadi harus dibaca jelas. Kufuwan a, nggak boleh dibaca kufuwan ahad, salah. Itu namanya dibaca dengung. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, termasuk diantaranya adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, saya sebutkan semua biar lebih paham, biar lebih hafal. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka saat itu juga dibaca jelas. Tidak boleh dibaca dengung. Contohnya ini, kufuwan ahad,
kufuwan ahad. Itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah seperti ini. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, itu bacaan yang salah. Yang benar adalah kufuwan ahad. Kufuwan ahad, seperti itu. Dibaca aja, jelas. Lanjut ke barisan keempat. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kita urai. Adzabun a, bun a, bun a, bacaan dhammatain, bacaan idhar halqi. Kenapa ada dhammatain bertemu hamzah, ada dhammatain bertemu hamzah? Alimum bima, alimum bima. Kita lanjutkan, kita ulangi dari sini. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kita urai. Adzabun a, bun a, bacaan idhar halqi. Kenapa ada dhammatain bertemu hamzah? Ada dhammatain bertemu hamzah. Alimum bi, alimum bi, mumbi, mumbi, bacaan iqlab. Kenapa ada dhammatain bertemu ba? Ada dhammatain bertemu ba. Kita kita praktekkan, kita perlihatkan ya ciri-cirinya, kita perlihatkan ciri-cirinya, kemudian kita coba untuk mencirikan dalam suatu ayat sehingga kita lebih peka ketika membaca Al-Qur'an. Selanjutnya di baris selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. 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 Wa yarzuquhu min ha, bacaan idhar halqi. Kenapa ada nun sukun bertemu ha? Nun sukun bertemu ha, seperti itu ya. Lanjut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kita ulang dari awal. Inni, bacaan paling awal dulu, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa ada nun bertasydid? Dhanantu, ini nanti pelajaran setelah ini ya. Setelah pelajaran idhar nanti ada ini. Kita pending dulu. Anni, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa ada nun bertasydid? Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah, qin hai. Bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa? Ada kasrotain bertemu ha. Selanjutnya, qala liman haulahu ala tastami'un. Karena ini panjang, kita ulangi. Ya, ini panjang. Qala liman haulahu ala tastami'un. Qala liman haulahu ala tastami'un. Qala liman haulahu ala tastami'un. Qala liman ha, man ha. Kenapa? Oh, belum disebutkan dulu. Man ha, bacaan idhar halqi. Kenapa ada nun sukun bertemu ha? Nun sukun bertemu ha. Oke, sudah jelas ya. Haulahu a, hu a. Ini nanti ada bacaan sendiri. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baris yang terakhir, nanti setelah ini kita selesai. Selanjutnya nanti kita bahas dan kita bertemu di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Baris yang terakhir, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbika
rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an mi, ammi, yang ini bacaan idgham bi ghunnah, idgham bi ghunnah. Kenapa? Ada fatshatain bertemu mim, fatshatain bertemu mim. Apa yang dinamakan bacaan idgham bi ghunnah? Yang dinamakan bacaan idgham bi ghunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Ya, wawu, mim, nun. Cara membacanya, dimasukkan ke huruf mim, dimasukkan ke huruf selanjutnya, maksudnya huruf yang ini, ya, huruf 4 tadi ya, nun, mim, wawu, dengan disertai dengung. Jazaa'am mi, ammi, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Mirra, mirra, ini juga telah kita pelajari. Bacaan apa ini? Ya, betul, bacaan idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ra, yaitu apa yang dinamakan idgham bila ghunnah? Oke, kita ulang ya. Ya, kita biar gak lupa. Apa yang dinamakan idgham bila ghunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam, ra. Cara bacanya gimana? Dimasukkan ke huruf lam dan ra-nya tanpa disertai dengung. Mirra, mirra. Ini kan seakan-akan huruf nunnya tidak ada. Ya, tetapi ada, tetapi dimasukkan ya ke huruf ra-nya. Ata'anhi, anhi, ata'anhi, anhi. Bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada fatshatain bertemu ha. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 halaman. Di pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas ini ya, karena memang ada beberapa huruf yang belum kita bahas, ada beberapa huruf idhar halqi yang belum kita bahas di pertemuan yang hari ini, sehingga di pertemuan yang akan datang kita akan membahas beberapa huruf tersebut di dalam potongan-potongan ayat seperti ini. Semoga Allah menggampangkan, semoga Allah memudahkan segala urusan kita sehingga kita bisa beristiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, terlebih ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dalam Al-Hadis dan lain sebagainya. Semoga keridhaan Allah senantiasa menyertai kita dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Sekian, sebelum kita tutup, kita urai, kita ingat-ingat terlebih dahulu beberapa materi yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, materi hari ini tentang idhar. Apa yang dinamakan idhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dinamakan idhar halqi. Selanjutnya, apa yang dinamakan bacaan iqlab? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ba. Apa yang dinamakan bacaan idgham bila ghunnah? Idgham bila ghunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam atau ra. Lam, ra, hurufnya 2. Apa yang dinamakan bacaan idgham bi ghunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Terakhir, apa yang dinamakan bacaan ghunnah musyaddadah? Apabila ada setiap ada nun atau mim bertasydid, dalam ilmu tajwid dinamakan ghunnah musyaddadah. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, share agar banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari materi-materi yang kita bawakan, yang kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.